Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Begitu. Hari ini kita mendengarkan kisah tentang Rasul Paulus yang setelah bertobat kemudian mulai mewartakan tentang Kristus. Dan ketika dia dibawa oleh murid Tuhan yang lain untuk bergabung dengan murid-murid Yesus yang lain, mereka curiga, mereka takut, mereka belum percaya kepada dia. Karena kita tahu siapa Paulus. Sebelumnya dia adalah pengejar murid Tuhan. Dia adalah orang yang berdiri di depan ketika Stefanus dihukum mati. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus atau yang sebelumnya bernama Saulus adalah seorang yang sudah di dalam dirinya memiliki potensi, sudah di dalam dirinya dikaruniai oleh Tuhan banyak hal, tetapi sepertinya ia masih berada di tempat yang salah. Dia belum berada di tempat yang pas untuk dia. Kita tahu siapa itu Saulus, ya. Dia seorang Farisi yang sangat tulen, yang sangat mengikuti ajaran agama, yang sangat menguasai agama, sangat menguasai kitab-kitab Taurat, kitab-kitab kebijaksanaan, kitab-kitab para nabi. Sebagai seorang Yahudi yang tulen, meskipun dua kebangsaan, tetapi dia sangat menguasai apa yang diberikan Tuhan kepada dia. Jadi potensi yang ada pada dia diberikan oleh Tuhan itu digunakan sebaik-baiknya. Karena itu dalam kisah bacaan pertama tadi dikatakan bahwa Rasul Paulus bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Artinya, dia seorang Farisi yang memang menguasai bahasa Ibrani, tetapi juga bahasa Yunani pun dia tahu. Dan ketika dia harus membela tentang Yesus Kristus, dia membela dalam bahasa Yunani. Artinya memang dia orang yang sangat pandai. Seorang cendekiawan Yahudi yang luar biasa, yang diambil kembali oleh Tuhan. Tuhan bilang, engkau bukan di situ, engkau milik saya, engkau adalah rasul saya. Karena itu Tuhan menjatuhkan dia dari punggung kuda di Damsyik untuk supaya dia menjadi pewarta Kristus. Ibaratnya Rasul Paulus ini kita bisa katakan seperti telur elang yang jatuh dari pohon lalu kemudian dierami oleh induk ayam. Jadi itu seperti seekor elang yang mungkin melupakan anaknya atau telurnya, lalu kemudian tergelincir dan jatuh, tapi tidak pecah. Lalu kemudian sampai di tanah, ayam bilang, kasihan telurnya. Jadi dia dorong pelan-pelan ke dalam sarangnya, lalu kemudian dierami semuanya. Nah, ketika semua telur ini menetas, elang itu pun juga akhirnya menjadi seperti anak-anak ayam ini. Ikut kemana induk ayam membawa anak-anaknya itu untuk makan, diberi makan oleh induknya, jalan bermain ke sini dan ke sana, besar seperti anak-anak ayam. Tapi kemudian pada suatu ketika dia melihat ke langit, ada seekor burung yang terbang terus di atas langit seperti itu. Dia bertanya kepada ibunya, itu siapa? Lalu ibunya bilang, itu namanya elang, dan dia terbangnya tinggi. Biasanya dia memangsa kita, mencari kita yang ada di bawah ini untuk menjadi santapannya. Lalu kemudian dia bilang, apakah nanti dia akan memangsa kita juga? Induk ayam bilang, tenang saja, kalau dia turun di sini habis dia. Dia tidak berani turun di sini karena saya menjaga kalian. Jadi anak elang itu merasa nyaman karena dia dikasihi oleh induk ayam. Tetapi sebenarnya dia masih berada di tempat yang salah. Jadi dia merasa dia punya potensi untuk itu. Tapi ya dia bilang, lalu kita seperti apa? Induknya bilang, ya kita paling 1 meter, lompat dari sini paling sampai di atas pohon itu. Sebentar malam duduk di situ, mengantuk di situ. Lalu paling tinggi kita terbang, ya seperti itu saja. Dari atas cabang pohon itu turun ke bawah. Kalau anjing kejar ya paling kurang 1 tembok kita bisa lompat, naik di atas saya. Itu paling saja kemampuan kita. Tapi setelah beberapa kali dikejar oleh anjing, anak elang ini merasa bahwa dia terbang lebih kuat daripada saudara-saudaranya. Dia terbang lebih tinggi.
Dan dia akhirnya mencoba mencuri-curi waktu, mengasah kemampuannya, dan dia terbang lebih tinggi. Itulah yang terjadi. Ya, ketika dia merasa nyaman di satu tempat, dia merasa dia dikasih, dan dia hidup seperti anak-anak ayam yang lain. Dia tetap terbang tinggi, tapi kemudian pulang kembali ke sarangnya sebagai anak ayam. Saudara-saudari yang terkasih, itu hanya salah satu gambaran saja. Saya ingin merenungkan Rasul Paulus seperti itu. Ketika memang dia menyadari dirinya atau kemampuannya, luar artinya dia menghasilkan begitu banyak buah. Setelah dia sadar bahwa dia adalah salah satu cabang utama dari pokok anggur Kristus, disitulah dia menghasilkan banyak buah. Sebelumnya dia sudah punya potensi itu, tapi buah-buahnya masih buah-buah yang asam, dan Tuhan merasa ini perlu dipangkas, perlu dikeringkan, perlu dipotong supaya dia tidak menghasilkan lebih banyak buah yang asam, tapi harus menghasilkan buah yang manis. Dan akhirnya dia mulai menghasilkan buah-buah di Damsyik, di Antioquia, di Tesalonika, di Galatia, di Roma, dan lain-lain, hampir melebihi dari rasul yang lain punya kemampuan untuk mewartakan Kristus. Dan itu berasal dari orang yang sebelumnya adalah pengejar dan pembunuh murid-murid Tuhan. Jadi kita bisa merenungkan bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing. Ketika Tuhan memberi potensi itu kepada kita, tapi mungkin ada yang merasa mungkin saya masih belum benar-benar mengeluarkan kemampuan. Apa masalahnya? Yang saya yakin dari pengalaman kehidupan Yesus Kristus sendiri, ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, di sana ketika Yesus dibaptis dan ketika dia keluar dari air, itu adalah satu firman yang paling utama untuk dia, yaitu ketika Allah mengatakan kepada dia, inilah anak yang kukasih. Disitulah Yesus mulai berkarya. Nah, ketika Rasul Paulus mengalami dia jatuh dari punggung kuda, lalu kemudian dia disembuhkan dengan cara yang luar biasa. Dia mengalami bagaimana orang yang dikejar-kejar ini begitu mengasihi. Dia berubah total. Pengalaman dikasihi inilah yang menjadi pengalaman puncak dari seseorang untuk dia bisa bertumbuh dan bisa menghasilkan banyak buah. Buah-buah itu hanya bisa ada ketika ada kasih. Ya, di dalam keluarga pun orang sering mengatakan ini adalah buah hati kami. Buah kasih dari cinta di antara seorang suami dan istri. Jadi hanya ketika ada kasih di dalam kehidupan bersama, di sana buah-buah itu bisa lahir. Di sana buah-buah itu bisa tumbuh dan bisa berkembang. Dan Rasul Paulus mengalami Kristus sangat mengasihi. Karena itu dia benar-benar mengeluarkan semua potensi dan kemampuannya, dan dia bisa menghasilkan banyak buah. Hidup kita pun sama. Kalau kita dikasihi dalam komunitas, itu kita bisa menghasilkan banyak hal. Itu dulu mungkin potong rumput miring-miring, tapi ketika mulai mengalami dikasihi oleh formaturnya, mulai dikasihi oleh saudara-saudaranya, dia bilang, kamu kasih rumput yang model mana? Itu rata semua. Itu dia akan buat yang bagus. Yang dulu dia potong miring-miring. Atau dia bilang, mau dahan pohon yang mana? Kamu kasih tahu, tidak, itu saya tinggi, saya hantam satu kali, semua pasti rata. Dia kerja pasti akan bagus. Dia bisa menghasilkan semua hal yang baik. Atau seperti Tony Weah tadi malam itu. Jadi saya baru sadar bahwa Tony punya kemampuan seperti itu. Dia sekaligus punya potensi, tapi sekaligus bisa menghibur banyak orang. Punya kemampuan. Saya ingat apa yang dia katakan. Dulu saya itu tidak ada apa-apanya, tapi sekarang saya ada apa-apanya. Ada banyak dari kalian juga yang sama. Dari kita, ketika kita mengalami bahwa kita dikasihi di satu tempat, kita akan merasa kita dipercaya, kita dikasih, dan dengan demikian kemampuan kita atau potensi kita berkembang. Atau misalnya saudara-saudari kita yang ada di dapur, ya kadang-kadang tiba-tiba saya lihat Pater Vanes mulai puji-puji mereka sedikit. Tapi bukan omong kosong, itu benar. Keluar kata-kata yang, wih hari ini kayaknya lombok itu enak sekali. Datang ke lombok lebih banyak lagi yang ada. Dan lebih enak daripada sebelumnya. Nanti saya ngomong seperti ini, ntar kuasaan enak nanti siang. Itulah ya pengalaman ketika kita dikasih.
Atau tiba-tiba kalian dapat satu WA atau apa orang yang menyatakan sesuatu yang baik kepada kalian, atau hendak bertemu dengan orang yang dikasihi. Itu seperti energi lebih kuat daripada sebelumnya. Orang lebih semangat daripada sebelumnya. Orang lebih merasa percaya diri ketika orang mengalami pengalaman dikasih. Berbeda dengan sebaliknya. Kalau orang tidak mengalami pengalaman dikasih, disitulah dia sulit berbuah dalam hidup. Karena itu apa yang disampaikan kepada kita di dalam bacaan Injil itu bagi saya penting. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Beberapa kali saya mengalami atau berjumpa dengan orang dalam penjara, dan ada dua orang berbeda. Orang yang pertama adalah orang yang mungkin mengalami pengalaman tidak dikasih, ya. Jadi dia merasa bahwa kehidupan dia itu memang lebih layak di dalam penjara, karena ketika dia di luar dia tidak mendapatkan kasih apapun. Karena itu dia bilang lebih baik saya masuk kembali ke penjara. Jadi ketika dia dibebaskan dari dalam penjara, karena mungkin ada satu kasus, dia merasa hidupnya di luar untuk apa? Dia bilang, untuk apa saya ada di luar? Tidak ada seorang pun yang menerima saya. Ketika saya baru muncul saja orang sudah curiga. Orang sudah, ini orang pasti mau rampok. Ini orang pasti mau berkelahi dengan siapapun. Makanya dia bilang, sia-sia hidup saya di luar. Jadi ketika saya diputuskan untuk bebas, mungkin saya bertahan 1 minggu. Setelah itu saya akan berkelahi lagi atau cari masalah dengan polisi lah. Kalau itulah cari masalah dengan polisi. Polisinya punya motor parkir di mana, saya kasih rusak sudah. Sebentar saya masuk lagi dan saya merasa lebih nyaman. Putusan penjara 1 bulan sampai 3 bulan itu tidak nyaman untuk saya. 1-2 tahun itu lepas. 6 tahun, 7 tahun itu lebih baik untuk saya. Karena saya merasa lebih nyaman saya tinggal di dalam penjara daripada di luar. Saya menemukan memang itu pribadi yang sungguh prihatin. Kita tidak bisa mengalami pengalaman seperti itu. Dan dia malah merasa bahwa ya lebih baik saya di sana karena keluarga tidak menerima saya. Orang-orang tidak menerima saya. Saya tidak mendapatkan kepercayaan apapun selain di dalam penjara ini. Saya merasa lebih baik di sini. Orang yang lain adalah orang yang juga di penjara juga. Saya bertemu di penjara dan dia baru mengalami pengalaman kasih dalam penjara. Dan di luar dia menjadi pembunuh bayaran. Ya, ada beberapa kisah di dalam media massa. Dia bilang itu saya pelakunya, pastor, saya pelaku. Dan ketika ditahan di dalam penjara dengan hukuman 6-7 tahun ini, di sinilah saya menemukan pengalaman kasih itu. Karena apa? Hanya karena ada dua orang bapak dari kelompok yang namanya Emmaus Journey yang selalu mengunjungi dia setiap Rabu. Jadi mengajak dia, mari ikut sharing kitab suci. Dia tidak mau, awal dia tidak mau. Lalu setelah itu diajak terus, akhirnya teman-temannya menipu dia. Oh, datang mereka kasih rokok. Akhirnya dia ikut. Pertama motivasi hanya karena dikasih rokok oleh orang yang datang. Tapi setelah itu dia mulai coba sedikit-sedikit. Mereka bilang setiap hari membuat jurnal harian, tulislah. Dia bilang, ayo Pak, saya pertama tulis setengah mati. Biasa saya pegang itu pisau. Poin itu ditulis. Jadi saya buka kitab suci. Dia bilang terakhir saya terima kitab suci waktu saya sambut baru. Setelah itu saya rasa sudah lulus dari sekolah dan saya tidak sekolah lagi setelah sambut baru itu. Karena biasa orang kita kan begitu. Pesta sambut baru itu adalah perayaan puncak dari kehidupan. Dan setelah sambut baru lulus sudah sekolah lagi. Karena itulah sekolah yang terberat adalah sekolah minggu. Dia tidak mau lagi. Itulah saat terakhir dia menulis adalah saat kelas 4 SD. Dan mulai diminta untuk menulis kembali, menulis buku harian. Dan saya melihat memang tulisan-tulisan awalnya sampai dengan terakhir. Selama beberapa tahun dia didampingi dan akhirnya dia mendapat sertifikat. Lalu kemudian dia menjadi pewarta. Jadi seorang pembunuh bayaran sama seperti Rasul Paulus. Lalu kemudian pada akhirnya hidupnya menjadi berbuah. Nah itu hanya dia bilang, hanya dua bapak itu yang setiap Rabu mereka datang untuk mengunjungi kami. Lalu kemudian dia coba ikut perlahan. Lalu kemudian dia sadar. Nah, disinilah Tuhan membentuk saya. Disinilah Tuhan mau menyatakan kasih setia. Lalu kemudian sekarang dia menjadi pewarta di mana-mana setelah dia dibebaskan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, itu kesaksian hidup. Itu kesaksian. Dan bagi kita, siapapun yang sungguh menyadari dia hidup dari pokok anggur ini, dari pokok anggur Kristus, ketika kita sungguh sadar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dalam hal yang sekecil apapun, Tuhan mengharapkan kita menghasilkan banyak buah, dan buah-buah itu tidak perlu yang rumit-rumit. Ya, Rasul Paulus sudah menjelaskan, buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah roh. Buah-buah itu saja sudah cukup untuk bagi kita memberi kesaksian tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Tuhan bilang, mintalah. Jikalau kamu tinggal pada, mintalah. Pasti Ia akan memberikan kepada kita. Asal minta yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, demikian saja beberapa poin pemenungan yang bisa saya bagikan dengan kita. Semoga kita semakin menyadari kita diciptakan oleh Tuhan untuk dikasihinya dan untuk berbagi kasih itu dengan orang-orang lain. Berbagi buah-buah itu dengan saudara-saudara kita. Tuhan pasti akan mempercayakan yang lebih baik kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.